menguasai semua yang ada di alam ini. Baik itu binatang yang melata, yang terbang, yang di laut, dan semuanya. Kenapa tadi saya dari awal sudah mengatakan ini kepada saudara? Fakultas-fakultas yang ada sekarang di dunia ini itu didirikan karena ada seorang pertama yang memikirkan ada sesuatu. Ya, saya ulangi lagi, kenapa ada fakultas geologi? Karena ada orang yang sadar pertama, di dalam bumi ini ada banyak hal yang bisa bermanfaat buat manusia. Nah, dari awal Tuhan sudah menetapkan destiny manusia itu jelas, menaklukkan alam ini dan berbuat sesuatu untuk orang di sekitarnya. Kalau ada orang tanya, kenapa kamu jadi dokter? Maka yang umum jawabannya, supaya cepat kaya. Betul? Coba tanya dokter-dokter, jawabannya itu supaya cepat kaya. Karena apa? Semuanya sudah uang. Padahal tidak. Kalau ditanya kenapa kamu jadi dokter, jawaban yang betul adalah supaya orang bisa panjang umur, supaya orang bisa sehat. Nah, ini destiny dalam kehidupan. Coba jujur pada diri sendiri, apa tujuan hidup saudara sekarang ini? Kalau ditanya sekedar, ya aku kerja supaya bisa menikah, itu bukan tujuan hidup, karena kucing juga kawin masalahnya. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Bukan tujuan hidup kalau cuma menikah. Ayo kita jujur. Kalau saudara kuliah di satu jurusan, kenapa saudara kuliah di situ? Sering kali anak-anak muda jawab, ya karena pacarku di situ. Wah, lebih celaka lagi. Kalau sampai ngambil satu jurusan, kuliah kenapa di situ? Karena ada pacarku di situ. Ada lagi jawab, karena mamaku mau aku di situ. Bukan, masing-masing kita harus bisa punya tujuan yang jelas. Untuk apa hidup ini? Jadi lihat ayat 26 pasal 1 kitab Kejadian. Enggak begini papa kita hari itu. Dia lagi santai. Terus dia lihat ada onggokan, ada gundukan tanah liat. Terus dia iseng, dia apakan ya tanah liat ini ya? Terus dia duduk. Terus dia main-main ambil dikit, diputar-putar jadi kepala, kasih mata, kasih rambut, kasih badan, loh, jadi orang. Apakah dia begitu waktu dia lahirkan kita? Tidak. Enggak ada satupun yang dia iseng. Semua dia jadikan dengan tujuan yang khusus. Maka itu ayo hari ini masing-masing kita sadar. Saya mau katakan kalimat ini. Serusak apapun, maaf saya berkata, serusak apapun orang tuamu, maaf, kata jelek sekali ini. Tapi kalau saudara bisa lahir lewat mereka, Papa di surga tetap punya destiny untuk masing-masing saudara. Katakan amin. Punya tujuan akhir daripada sebuah kehidupan ini yang dia ingin. Itu sebabnya saya katakan yang paling celaka dalam dunia adalah kalau orang itu tidak tahu dia hidup untuk apa. Saudara, hidup ini gak segera cuma makan, tidur, kerja. Tidak. Tapi Tuhan membawa kita ke hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 13. Ayat 1. Nah, ini sebuah contoh jelas destiny Tuhan atas setiap manusia dilahirkan itu untuk apa? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, dalam tangan musuh 40 tahun lamanya. Kita ada di Indonesia. Saudara, saya mau katakan hal ini menjadi pelengkap untuk mengerti destiny kita. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia, dengar, satu saja. Yang lain Tuhan tidak pusing dengan apa yang kita mau kerjakan. Tapi satu ini saja. Dia harus mengambil putusan, bukan manusia. Saya beri contoh. Kalau suatu hari saudara dapat uang 20 juta rupiah, entah apa di pikiran orang itu, tiba-tiba dia beli kerupuk semua 20 juta rupiah itu. Tuhan pun gak akan pusing. Ngerti contoh ini? Dia gak akan ngurus hal-hal yang lain dalam diri kita manusia. Itu hak kita. Tapi satu, waktu kita mau dilahirkan, mungkinkah Tuhan bertanya pada orang itu, hei manusia, kamu mau lahir dengan bangsa apa? Ada tidak? Tidak ada. Itu hak Tuhan. Dia yang menentukan kita lahir dengan keluarga siapa.
suku apa. Maka itu kalau kita lahir di Indonesia, maka Tuhan punya maksud untuk kita di negara ini. Nah, inilah destiny. Ketika sebuah negara, sebuah bangsa sedang kacau, maka Tuhan melahirkan kita di bangsa itu dengan tujuan untuk kita jadi berkat di situ. Nah, ayat 1, begitulah kondisi hari itu, saat itu di Israel. Nah, lihat ayat 2. Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Ada apa? Coba jawab pertanyaan saya. Pada waktu di ayat 1 bukan? Negara itu diserang, negara itu kacau. Saudara lihat negara kita akhir-akhir ini. Satu-satunya negara di dunia yang flu burung korbannya paling banyak adalah Indonesia. Mengerikan sekali. Begitu banyak kekacauan di negara ini. Seminggu setelah gempa Jogja, salah seorang anak kami ikut relawan di sana. Dan tim PBB datang. Bertemu dengan Sri Sultan sebagai gubernur daerah istimewa Jogja. Mereka menyatakan begini. Sejak berapa tahun terakhir, ternyata Indonesia ini supermarketnya bencana. Sambil dia dengar itu di SMS saya, supermarketnya bencana. Bisa bayangkan? Tidak ada negara di dunia seperti Indonesia sekarang ini. Semua bentuk bencana ada di sini. Maka itu PBB menyebut supermarket, ngeri sekali. Nah, kita ada di bangsa yang sedang kacau seperti ini. Pada waktu itu, pada waktu kekacauan, pada waktu keadaan sebuah bangsa seperti itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul dan tidak bisa punya anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kalau saya baca bagi terjemah bebas berbunyi, nah, anak laki-laki yang akan kau lahirkan itu yang akan menyelamatkan bangsa ini. Dan itulah destiny anak ini. Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Simson. Jadi ketika sebuah bangsa kacau, Tuhan tidak cari siapa presidennya, siapa rajanya, siapa pemimpinnya. Yang Tuhan cari justru satu keluarga yang mau diberikan, dititipi anak itu. Saudara, inilah tujuan akhir sebuah kehidupan. Lahir untuk apa? Saya bisa buktikan, saudara. Karena saya pernah melihat orang-orang itu. Sekalipun ada anak lahir karena perkosaan pun, ternyata papa kita luar biasa. Hanya dia sedih. Kenapa lahir karena free sex? Kenapa lahir karena perkosaan? Dia sedih. Tapi papa kita papa yang luar biasa. Kalau bukan dia, nggak mungkin ada manusia bisa jadi. Betul, tangan Tuhan yang membuat semuanya itu. Maka saya pernah melihat anak-anak yang lahir karena perkosaan pun jadi anak-anak yang hebat kalau mereka jumpa Tuhan kembali dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah iseng dalam melahirkan manusia. Maka itu saya ulangi, orang yang paling celaka di dunia, apalagi anak-anak muda, adalah orang yang enggak tahu destininya hidup untuk apa. Ini yang sungguh hebat, sungguh luar biasa. Saya lanjutkan. Keluaran pasal 2. Keluaran pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama. Lahirnya siapa di sini? Musa. Saudara ingat Musa anak keberapa? Anak ketiga. Nah, ternyata waktu Musa lahir pun Tuhan sudah punya destiny. Tapi lihat ayat 1 dulu. Keluarga yang bagaimana yang Tuhan cari? Tolong Nathan bacakan ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. Menikah dengan yang satu roh. Seorang laki-laki dari keturunan atau keluarga Lewi, the house of Levi, untuk mengambil menikah dengan seorang perempuan dari keluarga yang sama, keluarga iman.
Anak-anak muda, inilah konsep yang paling indah. Kalau kalian menikah nanti, menikah dengan yang